Ya, kalau kita melihat tema kita ini, bertumbuh, berbuah, berdampak dalam Yesus atau dalam kebenaran Kristus. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya 3 kata ini yang penting, yaitu bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Sedangkan dalam Yesus atau dalam kebenaran Kristus itu hanya keterangan yang diberikan bagi ketiga hal ini, yaitu bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Nah, karena itu maka pada malam hari ini kita mau bahas ini satu persatu. Pertama, mari kita melihat soal bertumbuh. Nah, terkait dengan bertumbuh ini saya mau bahas beberapa hal kecil lagi. Pertama, orang Kristen harus bertumbuh secara rohani. Orang Kristen harus bertumbuh secara rohani, dan ini memang adalah nasihat firman Tuhan. Kita mau melihat beberapa ayat. Lihat 1 Petrus 2 ayat 2. Di situ dibilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Berarti memang firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bertumbuh. Lalu di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang orang Kristen itu disuruh bertumbuh oleh firman Tuhan. Kita ini kalau bicara tentang kekristenan, ada orang yang baru jadi Kristen. Ada orang yang Kristennya sudah 10 tahun. Ada yang sudah jadi Kristen 20-30 tahun. Bahkan ada yang mungkin sudah 70 tahun jadi Kristen. Ada yang baru di gereja. Tapi ada yang sudah senior di gereja. Ya. Ada yang baru ikut persekutuan doa. Tapi ada yang dari muda, sekarang sudah tua, ada di persekutuan doa. Tapi seberapa lama kita jadi Kristen, seberapa lama kita terlibat dalam pelayanan, seberapa besar kita punya kemajuan iman, tetapi semua harus terus bertumbuh. Sekarang kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1, ayat 22 dan 23. Dibilang begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Berarti penerima surat Petrus ini, mereka telah menyucikan diri. Ini orang Kristen sungguh-sungguh, ya, dan taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mereka bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Ini berarti dilahirkan kembali. Ini menunjukkan mereka orang Kristen sungguh-sungguh. Ya, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah dan hidup dan yang kekal. Nah, ayat ini 1 Petrus 1 ayat 22-23 menunjukkan bahwa penerima surat ini sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang sudah bagus rohaninya. Ya, kalau lihat kembali ayat tadi itu dikatakan mereka sudah menyucikan diri, sudah taat pada kebenaran, sudah mengamalkan kasih persaudaraan, sudah bersungguh-sungguh saling mengasihi, sudah dilahirkan kembali. Wah, ini orang Kristen yang rohaninya baik. Tapi biarpun orang Kristen yang rohaninya sudah baik, dia harus tetap bertumbuh. Tidak ada satu tingkat kerohanian pun yang boleh bebas dari bertumbuh. Kalau kita lihat anak bayi lahir lalu dia bertumbuh ya menjadi balita, batita, itu dia bertumbuh lagi jadi balita, lalu dia bertumbuh menjadi kanak-kanak, habis dia bertumbuh menjadi remaja, habis dia bertumbuh menjadi pemuda, lalu habis pemuda apa? Dia bertumbuh menjadi dewasa, lalu habis dewasa bertumbuh jadi tua. Lalu habis tua
bertumbuh menjadi tidak. Kalau sudah tua tidak bertumbuh lagi, ya kan? Ya. Kalau sudah tua tidak bertumbuh lagi. Itu berarti secara fisik kita bertumbuh, pada satu titik tidak bisa bertumbuh lagi. Kalau anak kecil begini, kita kasih minum susu supaya terjadi pertumbuhan tulang dan gigi. Tapi kalau opa begini minum susu suruh bertumbuh tulang dan gigi, ya sudah tidak bertumbuh lagi. Ya kan? Berarti secara jasmani ada titik di mana kita berhenti bertumbuh. Tapi secara rohani tidak ada satu kondisi rohani macam apapun yang bisa berhenti bertumbuh. Dengan kata lain, orang Kristen harus terus bertumbuh sampai dia mati. Maka tidak peduli dia sudah 10 tahun jadi Kristen, harus terus bertumbuh. Sudah 30 tahun jadi Kristen, bertumbuh. Sudah 50 tahun jadi Kristen, harus bertumbuh. Tidak ada saat di mana orang Kristen, atau tidak ada kondisi rohani di mana orangnya rohaninya terlalu bagus, sampai tidak perlu bertumbuh lagi. Tidak. Ya, karena itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang firman Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh. Nah, itu pertama. Tapi saudara, untuk bisa bertumbuh itu ada syaratnya. Nah, ini hal yang kedua yang kita bahas. Apa sih syarat pertumbuhan secara rohani? Ya. Coba kita lihat 1 Petrus 2, ayat 2 dan 3. Dibilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Itu berarti ada syarat bagi pertumbuhan. Apa syarat untuk bisa bertumbuh? Kata-kata yang saya garis bawah itu adalah jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya mau garis bawahi kata benar-benar. Apa artinya benar-benar? Sungguh-sungguh. Sejati. Ya. Nah, kata benar-benar mengecap kebaikan Tuhan ini jelas menunjuk kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Memang orang tidak percaya juga bisa mengecap kebaikan Tuhan. Contoh, orang kafir, apakah dia bisa mengecap kebaikan Tuhan? Bisa, yaitu dapat udara. Waktu Tuhan kasih udara, tidak pilih orang Kristen dapat udara, orang kafir tidak. Waktu Tuhan kasih matahari, tidak pilih orang Kristen dapat matahari, orang non-Kristen tidak dapat matahari. Waktu Tuhan kasih hujan, waktu Tuhan kasih bulan, kasih bintang, itu berlaku untuk semua. Tuhan kasih makan juga. Tuhan tidak hanya kasih berkat, hanya orang Kristen saja yang dapat makan. Sedangkan orang non-Kristen mati kelaparan semua. Tidak kan? Berarti orang non-Kristen juga mengecap kebaikan Tuhan. Orang kafir sekalipun, ateis sekalipun, tidak percaya Tuhan pun tetap dia mengecap kebaikan Tuhan. Cobalah. Dalam 1 menit, jantung saudara berdetak berapa kali? Kalau taruh di dada. Tok. 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 Nanti kalau kurang pekerjaan, pulang tolong hitung. Ya. Tok. 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 Itu akan lebih cepat kalau habis dikejar anjing. Nah, coba kalau Tuhan bilang 1 kali tek 1000. 2 kali tek 2000. Sekarang sudah umur begini baru berapa? Kita tarik napas enak-enak, tapi begitu kena COVID lalu pasang tabung O2, baru kita tahu berapa mahalnya napas, bukan? Tapi ternyata Tuhan kasih napas gratis. Tuhan kasih udara, Tuhan kasih ini. Pokoknya ada banyak berkat Tuhan yang dikecap oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen. Tapi
Ada berkat Tuhan yang hanya bisa dikecap oleh orang Kristen, tapi tidak bisa dikecap oleh orang non-Kristen. Misalnya apa? Berkat penebusan. Ya. Kita orang berdosa, tapi karena kita percaya kepada Kristus, kita ditebus. Kita punya juru selamat. Makanya nanti Tuhan Allah tidak bisa menghukum kita lagi karena dosa-dosa kita. Karena sudah dihukum pada Kristus sebagai pengganti kita. Tapi kalau orang bukan Kristen, atau orang Kristen KTP saja, dia orang berdosa juga. Dia tidak punya juru selamat. Karena dia tidak punya juru selamat, maka dia akan dihukum karena dosa-dosanya. Dia tidak ada pembebasan, atau tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia mendapatkan berkat hidup yang kekal. Kalau begitu, yang disebut benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, itu hanya orang Kristen sejati. Kalau orang Kristen KTP saja, ya, walaupun sudah dibaptis, sudah katekisasi, sudah tabisidi, ya, tapi tidak pernah sungguh-sungguh sambut Yesus sebagai juru selamat, saudara hanya Kristen KTP, saudara belum benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Itu sama seperti orang kafir, mengecap, tapi mengecap yang berkat-berkat umum. Tapi sungguh-sungguh mengecap berkat rohani, itu hanya orang yang sungguh-sungguh percaya. Nah, sekarang gini, itu berarti syarat supaya kamu bisa bertumbuh secara rohani, syarat utamanya adalah kamu harus orang yang sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu belum sungguh-sungguh percaya, atau orang Kristen KTP, hanya KTP-nya saja Kristen, maka kamu tidak bisa bertumbuh. Sekarang, supaya suatu tanaman bisa bertumbuh, syaratnya bukan disiram, itu hal yang dilakukan supaya dia bertumbuh. Tapi syarat utama dia bertumbuh, dia mesti hidup dulu. Ya kan? Kalau tidak hidup, lu coba siram air 1 ember, coba. Taruh pupuk, coba. Kalau dia hanya kayu kering begini, ya, dia tidak akan bisa bertumbuh. Berarti syarat supaya dia bertumbuh, dia harus hidup. Seorang anak itu baru bisa bertumbuh kalau dia lahir. Jadi sepanjang dia belum lahir, ya dia bertumbuh di dalam kandungan tapi mandek di situ. Tidak bisa lagi bertambah tinggi, bertambah besar, tidak bisa. Seorang anak baru bisa bertumbuh kalau dia lahir. Suatu tanaman baru bisa bertumbuh kalau dia hidup. Orang Kristen baru bisa bertumbuh kalau dia betul-betul Kristen. Dia Kristen sejati yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Ini penting ditekankan karena ada banyak orang Kristen sebenarnya hanya orang Kristen KTP saja. Hadir di gereja, tapi tidak pernah sungguh-sungguh jadi orang percaya. Ya. Paduan suara dia ikut. Vokal group dia ikut. Ya. Semua kegiatan pelayanan dia ikut. Persekutuan doa dia hari Senin ketemu hari Senin, jadi ikut semua. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah buka hati benar-benar menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan atau tidak? Ini penting. Karena ada banyak saya jumpai, bahkan pendeta sekalipun, itu belum tentu adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Ya, saya pergi seminar di Rote tentang Kristen sejati. Setelah seminar saya tantang, hari ini siapa yang mau buka hati terima Yesus? Yang pertama kali buka hati, yang seumur hidup belum pernah buka hati terima Yesus, hari ini pertama terima Yesus, bangkit berdiri. Ternyata yang berdiri pendeta emeritus. Saya jadi kaget. Ini jangan sampai Bapak Tua Pendeta salah mengerti. Jadi saya tekankan ulang lagi. Untuk pertama kalinya terima Yesus. Kalau sudah terima Yesus, jangan berdiri. Yang baru terima Yesus saja.
Bapak tua emeritus tetap berdiri. Habis itu baru dia bersaksi. Saya sudah jadi pendeta dan sudah emeritus. Tapi baru hari ini saya mengerti Injil. Dan baru hari ini saya buka hati terima Yesus. Berarti dia jadi pendeta sekian lama tahun. Dia belum pernah jadi Kristen sejati. Itu tidak bisa bertumbuh. Ya, hanya Kristen sejati yang bisa bertumbuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara bertumbuh? Kalau tadi kita semua harus bertumbuh. Syarat bertumbuh adalah harus sudah Kristen sejati. Terus bagaimana bisa bertumbuh? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini, ayat 1-3 ini sebenarnya di sini Petrus memberikan ada 2 cara supaya kita bertumbuh. Caranya apa? Pertama, harus mau membuang dosa. Di ayat 1 tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah. Maka syarat pertama yaitu supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam rohani, itu harus melepaskan dosa. Kita biarpun sudah Kristen sungguh-sungguh, tapi seringkali kita juga masih ada dosa. Bahkan bisa jadi ada dosa favorit. Tokoh-tokoh beriman pun itu berdosa. Abraham ya pernah punya istri 2. Nuh ya pernah mabuk. Daud ya pernah berzina dan membunuh. Ya. Musa juga ya pernah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Petrus ya pernah menyangkal Yesus. Macam-macam. Tapi ingatlah bahwa dosa-dosa yang ada, yang kita pegang, itu pasti menghambat pertumbuhan rohani. Orang yang memelihara dosa, pasti rohaninya tidak bertumbuh. Karena itu syarat supaya bisa bertumbuh secara rohani, lepaskan dosa. Memang tidak mudah, tapi kita harus mau melepaskan dosa. Di ayat 1 itu dikatakan, buanglah. Kata buang di sini itu di dalam bahasa aslinya sama seperti orang buka baju dan buang bajunya. Jadi misalnya Bapak ada pakai baju tapi bajunya terlalu kotor, lalu Bapak menjadi jijik dengan baju itu, lalu buang, lepaskan, buang di sana. Nah itu seperti itu. Sepanjang ada dosa, kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa maju. Saya dulu ingat cerita pendeta Yusuf Roni bahwa di mana itu tempat kampungnya itu ada banyak monyet, tapi mau tangkap monyet itu gampang. Bikin satu tempayan kecil, ikat di pohon. Itu tempayan itu isi kacang. Tapi tempayannya itu hanya mulutnya ini hanya cukup untuk tangan masuk. Ya. Kalau tangan begini lurus-lurus masuk bisa. Begini-begini lurus keluar bisa. Tapi kalau monyet lihat kacang di dalam dan dia sudah begitu dia punya tangan pasti ambil kacang begini. Begitu dia sudah pegang kacang begini dia mau tarik keluar tidak bisa. Maka itulah cara gampang tangkap monyet. Karena kalau itu monyet pakai otak. Begitu orang datang, dia tinggal lepas kacang, dia lari. Tapi monyet tidak akan lari. Dan tidak akan lepaskan kacang. Maka dia mau lari sambil bawa kacang. Maka tangannya tetap seperti ini, maka dengan mudah monyetnya ditangkap. Dia tidak bisa lari kemana-mana sepanjang dia pegang erat ini kacang. Begitu juga orang tidak akan maju di dalam rohani kalau dia tetap pegang dosa. Ada
satu pemuda diundang pesta di kampung sebelah. Tapi rupanya untuk di kampung sebelah ini bisa ke sana hanya karena laut. Jadi hanya bisa pakai perahu sampan. Tapi dia diundang di sebelah. Jadi dia ambil perahu. Dia dengan dia punya kawan. Dua orang ambil perahu. Lalu mereka dua dayung perahu ke kampung sebelah. Setelah itu ikat perahu, jangkar pasang. Lalu mereka dua ikut pesta di sebelah. Lalu sepanjang malam mereka dua pesta ikut sampai minum mabok. Minum mabok sampai hilang kesadaran. Kira-kira hampir siang don dua mau pulang. Ada kesadaran sedikit. Don dua mau pulang. Maka don dua naik di perahu lalu dayung pulang. Sebenarnya setengah jam sampai. Tapi don dua dayung. Ini perahu tidak tahu sampai-sampai. Sampai matahari terbit juga mereka dua dayung tidak sampai. Kok ini bagaimana ini kampung nih? Hanya setengah jam saja kok kita dayung tidak sampai. Begitu matahari lebih terang lagi. Mereka dua tetap dayung sekuat-kuat. Tidak sampai. Begitu mabok mulai hilang, dorong dua lihat, dorong dua dayung ini perahu, tapi dia punya tali jangkar belum lepas. Jadi tetap tali ikat di pohon, tapi dua orang dayung terus dayung. Bagaimana dia bisa dayung sampai sedangkan itu tali masih ikat di situ? Tidak bisa kan? Maka mereka tidak bisa maju sepanjang masih ada ikatan. Maka sepanjang masih ada ikatan dosa, saudara tidak akan bertumbuh dalam rohani. Jadi yang punya dosa-dosa favorit, ya masing-masing kita kan punya dosa favorit. Ya, ada orang yang dosa favoritnya adalah sombong. Ada orang yang dosa favoritnya memaki. Korek dia sedikit, segala macam kebun binatang keluar. Ada orang yang dosa favoritnya tukang omong kosong, mau dibilang pakar. Ya, ada orang yang dosa favoritnya selingkuh. Ada orang yang dosa favoritnya melawan orang tua. Dan macam-macam. Ada orang yang dosa favoritnya adalah suka gosip sini sana. Iri hati sama orang dan lain sebagainya. Dosa itu punya banyak perwujudan. Makanya di ayat 1 dibilang begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. 3 kali kata segala muncul. Segala. Itu berarti dosa memang punya banyak perwujudan. Dan kita harus terus berjuang melepaskan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Kecuali itu, kita tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Tapi buang dosa saja tidak cukup untuk membuat kita bertumbuh. Ada cara kedua. Cara kedua apa? Cara kedua adalah mau belajar firman. Perhatikan ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Berarti, ya, saya mau bahas beberapa hal di sini. Pertama, membuang dosa berhubungan erat dengan belajar firman Tuhan. Artinya apa? Sepanjang saudara cinta dosa, saudara tidak akan cinta firman. Sebaliknya, makin saudara cinta firman, saudara tidak akan nyaman dengan dosa. Ya. Kalau orang buang dosa, dia akan bertumbuh dalam firman. Tapi kalau orang memelihara dosa, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam firman. John Calvin mengatakan bahwa ayat 1 dan 2 ini berhubungan dengan 1 Korintus 14 ayat 20. Bunyinya begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya kalau ngomong kejahatan, dia kayak anak-anak, tidak mengerti. Ya. Tapi banyak kita kan pakar dalam kejahatan. Ya. Jadi dewasa dalam kejahatan. Nah, yang kedua dibilang air susu yang murni dan yang rohani. Ini apa?
Ini memang ada sedikit problem terjemahan. Tapi terjemahan yang lebih tepat itu harusnya berbunyi susu firman yang murni. Kalau terjemahan Alkitab kita bilang susu yang murni dan yang rohani. Mestinya susu firman yang murni. Seperti beberapa terjemahan Alkitab. Dan ini menunjukkan susu itu seperti analoginya untuk firman. Lalu dikatakan murni. Ini berarti firman Tuhan tidak boleh dicampur dengan segala macam hal yang tidak benar. Firman yang sejati. Maka firman Tuhan yang sejati ini akan membuat kamu bertumbuh sama seperti air susu yang bikin bayi bertumbuh. Coba dikatakan juga begini. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Di situ kata perintahnya adalah jadilah. Tapi sebenarnya bukan jadilah. Kata perintahnya bukan pada jadilah. Tapi kata perintahnya terletak pada kata ingin. Jadi mestinya bukan jadilah ingin. Tapi jadi inginilah. Bisa mengerti? Kalau di Alkitab Indonesia bilang jadilah ingin. Tapi terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah jadi inginilah atau inginkanlah. Maka di sini kita disuruh menginginkan firman, menginginkan susu firman itu. Berarti ada keinginan yang besar, kerinduan yang besar terhadap firman. Ini akan bikin kita bertumbuh. Ya, akan bikin kita bertumbuh. Kalau kamu tidak punya kerinduan terhadap firman, susah untuk bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya baca kitab suci. Nah, kalau saudara jarang-jarang baca Alkitab, jangan harap bisa bertumbuh. Ya. Di mana lagi itu? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, berarti iman itu tumbuh dan berkembang itu dari firman. Kalau kita punya kerinduan firman, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena di Matius 5 ayat 6 dibilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Dan di bagian D itu dibilang, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi, soal bertumbuh ini, mari kita lihat. Pertama, orang Kristen harus bertumbuh. Syarat bertumbuh apa? Harus sungguh-sungguh Kristen. Cara bertumbuh apa? Buang dosa dan rindu firman Tuhan atau inginkan firman Tuhan. Itu kira-kira ringkasannya begitu dari poin pertama ini, ya. Semua harus bertumbuh. Syarat bertumbuh adalah Kristen sungguh-sungguh atau Kristen sejati. Cara bertumbuh ada dua, yaitu buang dosa dan punya keinginan atau kerinduan terhadap firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, kita pasti bertumbuh. Sekarang hal yang kedua, berbuah. Kalau sudah bertumbuh, maka harus berbuah. Nah, Tuhan tidak hanya mau kita bertumbuh, tapi mau kita berbuah. Tuhan sangat menginginkan, bahkan menuntut adanya buah dari hidup kita. Coba kita lihat Matius pasal 3, ayat 8 dan ayat 10. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Berarti harus berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan mau berbuah. Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ini semua menunjukkan bahwa Tuhan bahkan menuntut supaya kita berbuah. Tadi dia mau kita bertumbuh, tapi sekarang dia mau kita berbuah. Nah, kalau begitu kita tanya tadi, sekarang. Yang dimaksudkan dengan buah ini apa? Tuhan mau saudara berbuah. Tapi yang disebut berbuah itu apa? Ada 2 pengertian dari buah. Ya. Pertama, itu adalah pengudusan. Pengudusan. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada waktu kita percaya Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan menghasilkan buah. Sehingga kita akhirnya bertumbuh dalam pengudusan. Maksudnya hidup kita makin hari makin baik. Orang kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, memang dia belum sempurna. Tapi makin hari makin baik. Kalau saudara makin hari makin jelek, makin hari makin malas, makin hari makin jahat, makin hari makin pasif dalam pelayanan dan lain sebagainya, maka saudara tidak bertumbuh dalam pengudusan. Kristen sejati pasti bertumbuh. Dia bisa naik, dia bisa jatuh. Tapi dia naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Tapi kalau tarik grafiknya, itu naik. Ya. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti buah di sini itu bicara soal pengudusan atau hidup kita yang bertobat. Ini berhubungan dengan tadi kita melepaskan atau membuang dosa. Ya. Maka kalau orang hidupnya tidak menghasilkan buah-buah, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada penguasaan diri, artinya dia tidak berbuah. Kalau begitu Tuhan menuntut kita berbuah, maka Tuhan menuntut supaya ada perbuatan baik yang selalu lahir dari hidup kita. Ingat, hanya ada 2 pilihan bagi saudara, maju dalam iman. Kalau tidak, maka saudara bisa tersesat. Ya. Ini bisa dilihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Jadi yang dimaksudkan dengan buah ini pertama adalah pengudusan atau buah pertobatan, kehidupan kita. Tapi ada buah yang kedua. Buah yang kedua itu adalah buah pelayanan. Ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?
Berarti Paulus menyebut orang-orang Korintus itu adalah buah pekerjaannya. Orang-orang yang dia layani itu adalah buah pekerjaannya. Itu berarti pelayanan juga adalah buah. Oke. Kalau saudara melihat ada orang yang hidupnya baik, ya, penuh kasih, penuh sukacita, tidak tipu orang, tidak fitnah orang, tidak iri hati, pokoknya semua hidupnya baik. Tapi suruh pelayanan, pemalas. Suruh dukung pelayanan, tidak mau. Suruh ini tidak mau, suruh ini tidak mau. Tapi hidupnya bagus. Berarti dia hanya punya buah perbuatan, tapi tidak punya buah pelayanan. Buahnya cuma satu, yaitu perbuatan, pengudusan. Tapi pelayanan tidak ada buah. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia urus semua pelayanan. Kaum bapak dia ada, kaum ibu dia ada, pemuda dia ada, sekolah minggu dia ada. Ya. Persekutuan doa dia hadir, semua pelayanan dia urus. Buahnya banyak. Tapi ternyata hidupnya tidak beres. Ya, hidupnya jahat, suka tipu. Ya, di kantor juga suka tipu, suka bikin kacau. Di rumah suka pukul istri dan lain sebagainya. Tapi pelayanannya hebat. Ya, itu berarti buahnya yang nomor 2, buah pelayanan bagus. Tapi buah perbuatan itu rusak. Di sini Tuhan menuntut ada 2 buah. Pertama kehidupanmu dan kedua pelayananmu. Ada orang yang hidupnya bagus tapi tidak mau melayani. Ada orang yang pelayanannya bagus tapi hidupnya buruk. Saudara yang mana? Saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen baik. Tapi dia punya urusan dengan Tuhan hanya hari Minggu datang gereja. Habis itu dia pulang dan dia tidak buat apa-apa lagi. Hari Minggu dia datang gereja, begitu saja. Sekarang, waktu hari Minggu dia datang duduk di kursi jemaat, itu dia melayani atau dilayani? Dilayani. Jadi bayangkan sepanjang dia jadi orang Kristen, dia hanya dilayani. Sampai mati. Hidupnya baik. Tapi tidak mau melayani. Padahal melayani itu sebuah kehormatan. Ya. Tapi banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang aktif gigi dalam pelayanan. Tapi hidup secara buruk. Akhirnya hidup tidak jadi berkat. Dia jadi berkat di gereja. Tapi tidak jadi berkat di rumah. Jadi berkat di gereja. Tapi tidak jadi berkat di tetangga. Jadi berkat di gereja, tapi tidak jadi berkat di kantor. Ada satu anak pendeta. Bapaknya pendeta. Lalu dia hari Minggu di gereja. Setelah itu dia main senang sekali. Setelah rapat majelis selesai, mau pulang rumah. Ini anak tidak mau pulang rumah. Ayo sudah pulang sudah. Ini anak tidak mau pulang. Lalu ditanya, kenapa tidak mau pulang? Karena bapak di gereja lebih baik dari bapak yang di rumah. Rupanya kalau di gereja, ya, dia nakal-nakal pun bapaknya tetap sabar. Anak, ya tuh dia. Tapi lu berani di rumah, lu buka kepala ancok, ya kan? Jadi karena bapak di rumah, bapak di gereja lebih baik dari bapak di rumah. Jadi dia tidak mau pulang rumah, dia mau di gereja saja. Supaya dapat kebaikan bapaknya. Itu berarti bapaknya di gereja baik. Di rumah tidak baik. Makanya firman bilang, kamu adalah terang gereja. Bukannya terang dunia. Berarti bukan jadi terang itu bukan hanya di gereja. Tapi di pasar, ya, di jalan, di rumah, di sekolah. Waktu pergi ke pasar, jual barang juga jadi terang. Amin. Tidak kasih kurang-kurang dia punya ukuran ya. Kalau garam 1 kilo, pas 1 kilo.
Tidak taruh kertas dari bawah, jadi kelihatan di atas, wih gunung, tapi di bawah tuh bolong. Ya, ikan melek bilang melek. Dia bilang, wih mama, baru tangkap mama. Kita sampai rumah melek. Kalau dia jadi terang di pasar, dia tidak akan tipu-tipu orang dengan berjualan. Kalau dia jadi terang di pasar, waktu dia tawar di pasar juga, dia tidak tawar terlalu rendah. Orang jual berapa? Berapa ini mama? Satu potong berapa ini? Ya, 5.000. Dia tawar 500 ya. Tidak. Berarti kita punya buah harus seimbang. Buah kehidupan dan buah pelayanan. Ya, jangan hanya mau melayani tapi hidup buruk. Jangan hidup baik tapi tidak mau melayani. Jadi pikir sudah. Saudara punya buah, bagaimana? Ya, bertumbuh, berbuah. Sekarang yang ketiga, berdampak dalam Kristus. Ya, berdampak. Kalau hidup kita itu bertumbuh dan berbuah, pasti ada dampak. Apa dampaknya? Saya melihat dampaknya ada dua. Pertama, dampak bagi Tuhan. Dampak bagi Tuhan itu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Coba Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tadi kan kita sudah bilang, kamu itu terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kalau kita bertumbuh dan berbuah, pasti berdampak. Yaitu nama Tuhan dimuliakan. 2 Tesalonika 1, 11-12. Perhatikan ayat ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan kekuatannya, dan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik, apa yang terjadi? Berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Nama Yesus dimuliakan dalam kamu. Galatia 1, 23-24. Mereka hanya mendengar bahwa ia dahulu menganiaya mereka, dan sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Memuliakan Allah karena aku. Jadi kalau kita bisa berbuah, maka kita akan mempermuliakan Tuhan. Kalau kita tidak berbuah atau buah kita jelek, kita mempermalukan Tuhan. Ya, mempermalukan Tuhan. Di dalam Amsal 30, 8-9. Biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Aku mencuri, mencemarkan nama Allah. Today's English version, bahasa Inggris, ya. Bring disgrace on my God. Mempermalukan Tuhan. Di sini, kalau Salomo bilang, kalau saya miskin dan mencuri, saya akan mempermalukan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya permalukan Tuhan? Saya dapat cerita. Waktu saya pergi ke Sumba. Katanya pencuri banyak. Khususnya pencuri babi. Babi di sana mahal sekali. Padahal semua upacara, semua acara adat harus pakai babi. Babi mahal. Karena harus datangkan dari Flores. Lalu saya tanya, kenapa tidak piara babi di sini? Mereka bilang, tidak ada yang berani piara babi. Kenapa? Pencuri banyak. Dan pencuri ini orang Kristen. Dan mereka mencuri itu tidak mencuri gelap-gelap. Mencuri terang-terang. Ya. Jadi, kadang-kadang mereka, misalnya, bapak punya babi, 2 ekor. Saya bikin surat, ini malam saya mau pergi ambil hukum babi. Ini pencuri yang bikin surat. Lu mau melawan, kepala putus. Mereka pergi dan parah. Jadi kalau dia langsung serahkan babi. Ya.
Saya dapat cerita ada pendeta piara babi. Begitu pendeta piara babi begini, tiba-tiba malam begini pendeta lihat, dengar ini babi berteriak. Pendeta bangun. Hei, siapa itu? Lalu mereka menghadap pendeta bilang, kami. Kenapa? Kami mau ambil kau babi. Lalu mereka balik, pendeta marah pendeta lagi. Kau kerja apa saja tidak kasih makan ini babi. Sampai babi kurus-kurus semua. Ya, coba bayangkan itu ya. Sudah curi lagi, tapi itu Kristen semua itu. Ya. Itu bukankah itu mempermalukan Tuhan? Berapa banyak hidup kita permalukan Tuhan? Satu Petrus 2 ayat 12 bilang begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Kalau kamu punya buah perbuatan, itu akan memuliakan Allah. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sejak kala, demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan. Saya mendengar satu cerita. Ada satu pendeta pergi KKR di satu tempat. KKR 3 hari. Waktu dia mau pulang, dia naik bis. Begitu dia naik bis, mau bayar, kondektur datang, minta bayar, dia kasih uang 50.000. Kondektur kasih kembali 20.000. Padahal tiket hanya 15.000. Ya, mestinya kondektur kembalikan 35.000. Tapi dia sekarang ada uang 20.000. Berarti ada kembalian lebih 5.000. Jadi dia pikir, ini ada uang lebih. Mau kasih kembali? Ya sudahlah, hanya 5.000 saja. Tapi satu suara bilang begini, hanya 5.000 saja tetap kasih kembali. Tapi satu suara lagi bilang begini, aku hanya 5.000 saja, ini bis tidak akan bangkrut. Tapi satu suara bilang, biar tidak bangkrut kasih kembali. Akhirnya dia panggil itu kondektur. Biaya bis berapa? 35.000 Bapak. Tadi saya kasih uang 50.000. Mestinya kau kasih kembali saya 15.000. Tapi kau ternyata kembalikan saya 20.000. Jadi ini kelebihan 5.000. Saya kasih kembali. Lalu begitu kondektur terima itu uang. Kondektur lihat ini pendeta punya muka. Lalu dia ketawa. Pendeta bilang, kenapa? Bapak, saya sudah tahu bahwa uang ada lebih 5.000. Terus kenapa kau kasih lebih? Karena kemarin Bapak KKR 3 malam itu beta juga hadir juga. Waktu Bapak KKR 3 malam saya hadir. Saya hanya mau tes saja kira-kira setelah Bapak khotbah 3 malam itu kira-kira 5.000 Bapak kasih kembali atau tidak. Ternyata Bapak kasih kembali. Saudara bayangkan seandainya itu pendeta tidak kasih kembali 5.000. Dia khotbah KKR 3 hari. Sia-sia aku kan? Dia bukan permuliakan Tuhan tapi permalukan Tuhan. Nah, kalau kamu hidup berbuah, kamu pasti berdampak. Dampaknya apa? Memuliakan Tuhan. Tapi ada dampak kedua. Dampak kedua ini bagi diri kita sendiri. Tadi kan ada buah pelayanan. Kalau kamu rajin pelayanan, ada buah pelayanan. Dampaknya apa? Dampaknya kamu pasti mendapatkan upah dari Tuhan. Ya, coba lihat 1 Korintus 15:58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Wahyu 22:12. Aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita itu berbuah banyak, ya upahnya juga banyak. 2 Korintus 9:6. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Upah itu tidak harus di dunia. Tapi pokoknya pada pengadilan terakhir, semua perbuatan baik kita, semua pelayanan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan sebagai upah. Masuk surga bukan upah. Masuk surga itu anugerah. Tapi perbuatan baik kita akan menentukan upah. Nah, kira-kira kita buat apa saja yang bisa membuat kita dapat upah?
Saya beri beberapa contoh. Pertama, kalau kita mau tolong orang susah, tolong orang miskin, tolong orang sengsara, tolong orang lapar, tolong orang kekurangan, itu tidak akan kehilangan upah. Ya, itu bisa baca sendiri di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku haus, engkau beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian, dan seterusnya. Lalu di bagian akhir ayat yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Kalau saudara suka perhatikan orang miskin, orang kelaparan, janda-janda, yatim piatu yang tidak punya makanan, susah, saudara bantu. Tuhan catat semua itu. Upahnya akan dia balaskan satu hari buat kamu. Apalagi yang bisa datangkan upah? Kalau orang setia, sabar, dan menderita karena Kristus. Lihat Matius 5, 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, upahmu besar di surga. Ibrani 10:25. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Biarpun dicela, biarpun difitnah, biarpun dibenci, tetap setia dengan Tuhan. Orang-orang yang setia begitu, Tuhan kasih upah. Dan upahmu besar. Ketiga, kalau mendukung pekerjaan Tuhan atau mendukung hamba-hamba Tuhan, itu upahnya ada. Buah pelayanan tadi pasti ada upah. Coba lihat Matius 10. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upah daripadanya. Air sejuk secangkir saja tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Air putih saja kalau diberikan tidak kehilangan upah. Amin. Tapi kalau air putihnya dikasih panas, lalu dikasih kopi sedikit, dikasih susu sedikit, gula sedikit, lebih tidak kehilangan upahnya. Amin. Amin. Semua pengorbanan untuk pelayanan tidak akan sia-sia. Tuhan hitung sampai kecil-kecil. Ada pelayanan di mana saudara kasih keluar duit berapa? Tuhan hitung semua. Saudara korbankan tenaga berapa banyak? Tuhan ini. Semua pengorbanan untuk pelayanan tidak sia-sia. Tuhan hitung sampai sen terakhir. Pada waktu saya pelayanan di Sulawesi, masuk hutan, keluar hutan dengan jalan raya yang rusak dan tidak bisa ditempuh oleh mobil biasa. Lalu akhirnya seorang bapak pinjamkan dia punya mobil Pajero Sport. Jadi dengan mobil besar seperti itu kita bisa terobos naik sampai gunung-gunung, masuk keluar hutan pelayanan. Setelah kembali ke kota dan dalam acara ibadah, saya bilang, saya berterima kasih buat Bapak yang telah meminjamkan mobil Pajero-nya. Firman Tuhan bilang, air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. Pinjamkan Pajero, mobil Pajero tidak akan kehilangan upahnya. Kalau pinjamkan saja tidak hilang upahnya, apalagi sumbangkan. Wah. Saya biasa kalau saya banyak ke Surabaya. Kalau saya ke Surabaya biasa saya sewa mobil. Satu hari bisa 300.000. Jadi kalau saya sekian hari ya, satu minggu ya bayar berapa? Belum bensin lagi. Ya. Tapi satu hari saya sudah pesan mobil, saya turun di bandara. Saya bilang, ini saya sudah tiba. Ini orang yang sewa mobil, maaf Pak, mobil orang sudah pakai. Astaga. Lalu ini wilayah Sidoarjo. Saya mau pinjam mobil, orang tidak akan percaya saya tinggal di NTT, pakai mobil di Sidoarjo. Lalu saya pikir, mungkin saya bisa pakai orang dari Sidoarjo untuk pinjam mobil. Tapi siapa saya kenal di Sidoarjo? Soalnya orang yang WA saya ini sudah terlalu banyak, saya tidak ingat lagi. Saya buka WA, saya cari saja Sidoarjo. Tiba-tiba saya ketemu satu bapak di Sidoarjo. Saya telepon dia, saya ceritakan. Bapak bisa tidak cari pinjaman mobil buat saya? Lalu dia bilang, Pak, ini saya ada mobil nganggur di rumah. Kalau Bapak mau datang, mau pakai berapa lama saja, terserah.
Akhirnya sudah 1 tahun ini, tiap kali saya turun di bandara Surabaya, si bapak jemput saya dengan mobilnya, lalu saya antar dia ke rumahnya, makan minum, habis itu saya pakai mobilnya, sudah pakai mobilnya, dia kasih uang bensin lagi. Dia kasih uang bensin lagi, dia kasih kartu tol lagi. Habis itu kalau saya mau pulang, saya antar mobil ke rumahnya, lalu dia antar saya ke bandara, lalu saya naik pesawat pulang. Begitu terus. Ini orang mendukung pelayanan saya. Orang seperti ini tidak kehilangan upah. Ya. Karena itu jangan takut berbuah untuk pelayanan. Urus pelayanan, pasang ini koster datang lap-lap ini juga itu upah itu. Saya ingat satu hari, ini ada cerita saja entah betul kosonde, pokoknya ada cerita begitu. Satu hari di surga pendeta mati, koster juga mati. Tapi ternyata begitu bagi upah, koster dapat upah lebih banyak. Koster punya mahkota lebih menyala daripada pendeta. Lalu pendeta protes. Ini kenapa Tuhan? Kok saya berkhotbah setengah mati, kok saya punya upah lebih sedikit dari ini koster? Lalu ada malaikat yang jawab bilang begini. Pak pendeta tahu saja bangun naik mimbar khotbah. Ya, tapi jam 5 pagi itu koster sudah bangun. Sebelum dia lap itu kursi semua bersihkan, dia berlutut di bawah mimbar, baru dia berdoa, Tuhan tolong sebentar Bapak pendeta khotbah yang baik. Tuhan urapi supaya pendeta punya khotbah bikin orang banyak bertobat. Ya. Jadi pendeta memang berkhotbah, tapi itu koster dia sudah berdoa juga dan dia kerja semua, pantas dia punya upah lebih besar. Ada juga yang bilang begini. Begitu masuk surga, sopir taksi, sopir Grab punya upah lebih besar dari pendeta. Oh kenapa? Karena sopir Grab bikin orang banyak berdoa. Karena kalau dia naik, dia gas, ini, dia bawa otot, dia gas, siksak, begini orang takut semua berdoa semua. Tapi kalau pendeta berkhotbah orang tidur semua. Jadi sopir Grab punya upah lebih besar. Itu guyonan saja. Tapi maksudnya adalah Tuhan perhatikan satu-satu. Semua pelayanan seperti ini yang urus ini, pasang itu segala macam. Capek bukan? Saudara capek? Ya. Dapat gaji dari gereja? Tidak juga kan? Tapi Tuhan perhitungkan semua. Ya, itu dampaknya bagi kita. Ya. Tapi dari semua pelayanan, ada satu pelayanan yang dia punya upah paling besar. Apa? Kalau memberitakan Injil. Coba lihat Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang menuntun orang kepada kebenaran bercahaya seperti bintang-bintang. Ya. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 2:19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Paulus beritakan Injil, banyak orang percaya. Tapi di dalam mahkota kemegahan. Semua orang yang beritakan, kalau kamu guru sekolah minggu, rajin beritakan Injil pada anak-anak. Kamu dapat upah besar sekali. Kalau kamu guru katekisasi, dan kamu ngajar dan beritakan Injil kepada semua yang ikut katekisasi, upahmu besar sekali. Pendeta, kalau rajin beritakan Injil, upah besar sekali. Karena ada banyak pendeta juga malas beritakan Injil. Ya. Saya tiap hari beritakan Injil. Ya, mau lewat YouTube kah, mau lewat Facebook kah, mau langsung kah, saya terus mau tanya jawab kah, apapun saya terus beritakan. Kenapa suruh bawa ini kamera-kamera ini datang? Ya, supaya Injil yang diberitakan di sini tidak hanya untuk saudara yang berapa puluh orang ini, tapi supaya bisa memberkati banyak orang. Saya datang ke sini besok pagi, saya berangkat ke Manado.
Beritakan Injil di sana. Ya. Saya yakin sekali upah saya besar di surga. Ya, walaupun upah di bumi sedikit, tapi upah di surga pasti besar. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Selalu manis. Dan memang seorang pekerja patut mendapat upah. Tapi upah yang sesungguhnya itu nanti pada pengadilan terakhir. Itu berarti bahwa buah pelayanan kita, buah hidup kita akan berdampak. Dampak pertama untuk kemuliaan Tuhan. Dampak kedua sebenarnya untuk diri kita sendiri. Waktu Tuhan memberikan upah di akhir zaman buat kita. Bertumbuh, berbuah, dan berdampak dalam Kristus. Amin. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru.